An Nafi' ibn Abdul Harith anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Lihat Bu, ini 3 faktor yang menjadikan dunia kita bahagia. Artinya ketika panjenengan itu orangnya ahli ibadah, Allahumma amin. Panjenengan orangnya solihah, amin. Panjenengan orangnya qanaah, amin. Panjenengan orangnya pokok baik luar dalam. Luarnya baik, dalamnya juga baik. Panjenengan hatinya baik, tutur katanya baik, ucapannya baik, sikap tindak tanduknya juga baik. Terus panjenengan ketambahan 3 perkara dunia ini, maka Anda itu orang paling bahagia saat dunia. Anda jadi orang paling bahagia. Maka Nabi SAW mengingatkan di dalam hadis, yang hadis ini adalah hadis yang sahih. Min sa'adatil mar'i, dalam riwayat yang lain, 3 perkara penunjang faktor kebahagiaan manusia. Sa'adah itu apa? Bahagia, happy, seneng, bunga, ringah. Pokok hidupnya itu penuh dengan warna. Iya, penuh dengan bunga, penuh dengan warna. Pokok bangun tidur ceria. Asik. Mau tidur, ndak nyimpen dendam dalam hati. Tidur, nyenyak. Bangun lagi, ceria lagi. Sampai mau tidur, ndak ada masalah sama orang. Enak apa ndak? Enak. Cuma sayangnya kadang-kadang kan angel Bu ya. Kita pengajian, di luar ada bazar, situ tuku, situ gak tuku. Medit jengi kok. Masuk koncone tuku, aku gak tukoni. Nah. Kadang-kadang masalah itu yo tanpa disangka-sangka bisa jadi terjadi. Maka Rasulullah bersabda, ada 3 faktor yang menyebabkan kebahagiaan manusia di dunia ini. Nomor 1, min sa'adatil mar'il muslim, di antara kebahagiaan orang beriman, orang Islam, itu nomor 1 apa? Al-maskan al-wasi', omai jembar. Seneng enggak kalau rumahnya luas? Seneng. Kenapa? Loh, Anda kalau rumahnya luas ya yang mantes no awak lah. Masa rumahnya luas, wonge mek siji, ya kan enggak gitu. Ya pasti ada teman yang bantu nyapu, ya kan? Ada anak-anak yang berbagi tugas, nanti ada suami yang bagian apa, Anda bagian apa, kan ya tanggung jawabnya bersama. Nah, maka nomor 1 al-baitil wasi', rumahnya apa? Luas. Karena rumah yang luas itu Bu, mau tidak mau itu ngelegakne hati. Walaupun ingat, tergantung juga siapa yang tinggal di dalam rumah itu. Bener apa enggak? Ada orang rumahnya sempit, tapi hatinya lapang. Ada orang rumahnya luas, hatinya sempit. Tapi yang kita bicarakan di sini, kita tidak sedang berbicara urusan hati. Tapi dalam hadis ini sedang berbicara perkara yang umumnya menjadikan manusia bahagia. Nomor 1, rumahnya luas. Omah lek gak ono latari Bu, dibanding omah ono latari, kayaknya enak mana? Ya pasti. Anda bisa duduk di depan, Anda bisa nyiram-nyiram, Anda bisa punya taman, ya enggak? Dibanding rumah yang, nah tapi ingat, yang kita bicarakan, kita tidak sedang berbicara urusan hati, tapi perkara yang kasat mata, yang terkadang itulah sumber kebahagiaan manusia. Nomor 1, al-maskanul wasi', tempat tinggalnya luas. Nomor 2, maka dengan itu Bu, lebih enak tuku omah di kampung sing tanahnya sik murah tapi entuk ombo. Ngerti tidak bahasa Inggris saya barusan? Jadi ini Inggris British ya gini. Tapi kalau Inggris sekolahan ya enggak gini. Jadi Anda itu daripada, tapi tergantung selera sih ya. Kalau saya pribadi, mendingan rodok ndeso sedikit, rodok melbu didik, entah ke pinggir sawah atau di... Cuma yang tanahnya itu masih murah. Nanti dengan uang yang sama, kalau mungkin di pinggir jalan dapatnya tanah cuma 500 meter, mungkin kalau sedikit ke dalam dapat tanah bisa jadi 1000
meter. Nah, kalau luas itu enak, anak-anak main juga nyaman. Kita tidak khawatir, iya enggak? Kita perlu tempat untuk olahraga, ada tempatnya. Kita perlu tempat untuk latihan berantem suami istri, ada. Kita bisa bikin ringnya di sana. Enak pokoknya. Itu namanya nomor 1, al-maskanu al-wasi'. Nomor 2, sudah usah dikomentari. Nomor 2, wal jarus salih, tonggone api. Rumahnya luas, tetangganya baik. Maka seperti disampaikan oleh pembuka tadi, Ustadz siapa? Agastya. Beliau bilang apa? Orang Arab itu mengatakan al-jar gabladar. Deloken tonggone sik sak durunge api omai. Jadi kalau panjenengan mau beli rumah, rumahnya bagus, harganya murah, tapi tetangganya pembunuh berdarah dingin. Panjenengan beli enggak rumah itu? Enggak berani. Tapi coba, rumahnya biasa, tapi tetanggaan sama orang soleh yang tidak pernah nyakitin orang lain, yang orangnya baik, senantiasa berbagi, senantiasa murah senyum, orangnya care dengan tetangganya. Anda beli enggak rumah itu? Nah, maka itulah yang disebut al-jar gabladar. Diloen dhisik tonggone sopo baru tukun omai. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, walaupun ini makna tidak masyhur, tapi yang masyhur yang pertama tadi. Makna yang kedua, sadurunge ngewarekno awake dhewe, warekno sik tonggomu. Sebelum menyenangkan diri sendiri, senangkan dulu siapa? Tetangga. Artinya apa? Perhatikan dulu tetangga baru dirimu. Nah, tapi ini makna yang jarang dipakai sama orang. Wal jarus salih, tetangga yang saleh. Dan yang ketiga, wal markabul hani, kendaraannya nyaman gak mogoan. Kendaraannya apa? Nyaman. Coba, ini 3 perkara kebahagiaan duniawi. Rumahnya luas, tetangganya baik, kendaraannya nyaman. Selesai urusan dunia. Sisa apa? Noto ibadah, supaya hatinya juga katutan tenang. Salah satu yang disebutkan pada bab yang ke-64 ini adalah bagaimana keutamaan ketika kita memiliki tetangga yang baik. Karena tetangga yang baik itu menambah kebahagiaan. Nah, sekarang begini masalahnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan tetangga yang baik sementara kita sendiri tidak baik? Maka awali kebaikan itu dari kita, lakukan kepada tetangga kita agar kebaikannya bisa menular. Setuju apa enggak? Jadi kalau kita enten-entenan, apa enten-entenan itu? Waiting-waitingan. Jadi Anda nunggu dia ngasih, kalau enggak dikasih Anda enggak ngasih. Nah, maka repot ini. Maka apa? Awali kebaikan, jangan nunggu orang. Sama dalam rumah tangga juga gitu. Misalkan antara suami dan istri itu cepet-cepetan minta maaf, cepet-cepetan berbuat baik, cepet-cepetan nyeneng no atine pasangan. Jangan ngenteni, no respon, slow respon, first respon. Nggak usah mikir respon. Wes lah, pokok suami datang cium tangannya, salim. Nanti mau pergi keluar, cium kening istrinya. Bidadariku. Iya. Kalau saya gitu ya biasa. Sudah. Maka salah satu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad tentang kebahagiaan dunia, apa itu Bu? Tetangga yang baik. Nah, supaya dia muncul harus diawali oleh siapa? Kita duluan. Kita punya makanan, kita bagi tetangga kita. Tetangga kita punya kerepotan, kita bantu dia. Dia mau nikahin anaknya, kita datang ke rumahnya tanya, Mbak, aku ngewangi opo? Nanti kalau tetangga kita kesusahan, mungkin ada keluarganya yang meninggal dunia, panjenengan datang ke sana untuk ikut berduka. Misalkan, ayo Mbak, saya antar, mungkin panjenengan masih sedih, nyetirnya kurang fokus, biar saya bantu nyetir. Jadi kalau tetangga itu akan baik, kalau Anda itu baik, maka insya Allah kebaikannya akan ngefek.
kebaikannya akan menular. Tapi kalau enten-entenan, lah dia enggak nyapa saya, masa saya nyapa dia? Dia kalau masak enggak pernah ngasih saya, mana mungkin saya bakal ngasih sama dia? Ini enggak akan selesai. Maka di sini yang paling utama siapa? Orang yang pertama kali mengawali dan orang yang tetap istiqomah berbuat baik walaupun terkadang kebaikannya tidak berbalas. Faham ibu-ibu? Sehingga pada bab yang ke-63 dan pada bab yang ke-64 dari kitab Al-Adabul Mufrad, kita belajar di sini yang pertama tetangga yang baik, nomor 2 tetangga yang soleh. Kalau tetangga yang baik, maka oleh Allah kalaupun tetangga panjenengan ngomong iki lho Hajah Yuning iki tonggo paling top sak pari, maka oleh Allah persaksian itu diterima. Allah catatkan namanya Hajah Yuning di akhirat, ditulis apa? Hajah Yuning adalah seorang tetangga yang baik. Ada pahalanya enggak kira-kira? Ada keutamaannya enggak? Ada. Maka pengakuan dari orang itu bukan segalanya, tapi penting. Tapi intinya tetap lakukan ikhlas karena Allah. Nomor 2, kita berbicara tentang tetangga yang soleh. Siapa itu? Adalah tetangga yang tidak pernah menyakiti tetangganya. Tetangga yang senantiasa berbuat baik kepada tetangganya. Tetangga yang senantiasa merasakan kebahagiaan bersama kebahagiaannya dan bersedih dengan kesedihannya. Dan itu merupakan satu di antara 3 faktor bahagia di dunia. Faktor yang pertama, rumahnya luas. Faktor yang kedua, tetangganya baik. Faktor yang ketiga, kendaraannya nyaman. Masih ingat cerita saya zaman dulu? Ada di Batu. Saya punya teman, memang nikahnya duluan. Jadi waktu kita kuliah, dia enggak kuliah, dia langsung nikah. Ketika ketemu kita, anak-anak kita baru kelas 4 SD, kelas 5, anaknya dia udah 1 naik kelas SMA. Keluar pondok SMP, masuk pondok SMA. Kita bilang, ya Allah Fik, cepet Fik ya, cepet kawan, gak melok ngerumat jare. Kayaknya sih bendina belanja nih katanya. Oh ya betul juga ya. Nah maka kalimat-kalimat seperti itu kadang-kadang tergantung maknanya seperti apa ya. Kalau memaknainya baik ya baik, tapi kalau memaknainya tidak baik ya bisa jadi tidak baik. Sudah. Maka ceritanya ingat gak zaman dulu ada orang punya tetangga soleh, tapi karena terpaksa rumahnya dia harus dijual. Sebenarnya dia berat hati. Kenapa? Ini tetangga seperti ini belum tentu saya dapat, belum tentu kalau saya pindah saya dapat tetangga seperti ini. Akhirnya apa? Rumah itu Bu, kalau pakai bahasa kita nggih, pasarannya 10 juta. Kalau pakai bahasa kita ya. Tapi dia jual 100 juta. Pasarannya 10, dijual berapa? 100. Ketika ada orang nawar, orang yang nawar kaget. Loh rumah pasarnya 10 kok dijual 100. Dibilang apa? Rumahnya 10, tetangganya 90. Jadi omah iki regane 10 juta. Tapi regone tonggo sing apik iki ngalah-ngalahi omahe 90 juta. Akhirnya yang mau beli tidak jadi. Ketika tetangga yang baik itu dengar, langsung dia datang ke rumah tetangganya. Kenapa rumah dijual? Biasalah, butuh fulus. Kata tetangganya, butuh berapa? Ya butuhlah sekitar 10 juta. Sini, 10 jutanya kamu bawa, rumahnya tetap kamu pakai. Coba kalau tetangganya baik, seneng apa enggak? Nah maka jangan nunggu orang lain. Mulai dari siapa? Nah besok kalau tetangga mau jual rumah, kayak notok duit, omah cek dipek. Setuju? Medit. Sudah. Sekarang kita pindah tema. Sekarang kita masuk pada tema tetangga yang buruk. Buruk artinya apa? Jelek, jahat, ndak care, orangnya suka nyakitin. Tetangga itu toksik. Luar biasa toksik. Baik. Sekarang bab yang ke-65 setelah kita berbicara tentang tetangga yang baik, tetangga yang soleh, tetangga yang memberikan makanan kepada tetangganya, tetangga yang senantiasa membantu tetangganya. Sekarang kita cek tetangga yang buruk. Kenapa kita belajar yang buruk?
supaya kita tidak terjatuh pada perbuatan itu. Maka Hudzaifah ibnul Yaman, salah seorang sahabat Nabi, ketika sahabat yang lain tanya tentang kebaikan, dia tanya tentang keburukan. Maka Rasulullah tanya, loh, orang lain itu tanya yang baik-baik, kenapa kamu tanya tentang keburukan? Dibilang apa? Likai attaqihi, supaya saya tidak terjatuh ke dalam keburukan itu. Karena orang kalau tidak tahu keburukan, Bu, boleh jadi dia terjatuh kepadanya dalam keadaan dia tidak ngerti bahwa yang dia lakukan adalah keburukan. Maka kudu ngerti juga. Ngerti bukan untuk diamalkan, tapi untuk dijauhi. Sama orang belajar talak. Bukan kemudian supaya nanti kalau saya mentalak istri saya biar pas caranya. Lu ngawur. Itu supaya ngerti, supaya lebih hati-hati. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk doanya Nabi Muhammad yang oleh Nabi Muhammad tidak jarang doa ini dibaca. Doanya dibaca. Apa di antara doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad di dalam doa-doanya kepada Allah? Allahumma inni a'udzubika min jaris su' fi daril muqamin fa inna jarad dunya yatahawwal. Ini penjelasannya panjang. Disebutkan di sini, ya Allah, di antara doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika min jaris su' fi daril muqami fa inna jarad dunya yatahawwal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat. Ini berarti bahaya apa enggak tetangga yang jahat ini? Bahaya. Sampai Nabi Muhammad saja mengkhususkan doa, minta kepada Allah agar dijauhkan dari tonggo sing jahat. Karena kalau yang jahat orang jauh, Bu, ya sih lumayan. Karena orang jauh. Tapi kalau yang jahat itu nempel tembok sama kita, itu maka kita tidak akan pernah nyaman dari kejahatannya. Kita tidak akan pernah merasa aman dari keburukannya. Bahkan kita terkadang pikiran ini mau ninggal rumah khawatir anak kita, mau ninggal rumah khawatir barang-barang kita, mau ninggal rumah khawatir nanti tetangga yang jelek tadi merusak apa-apa yang ada di rumah kita. Maka sampai Nabi Muhammad itu saking buruknya tetangga yang jahat ini minta perlindungan kepada Allah secara khusus dari tetangga yang jahat. Allahumma inni a'udzubika min jaris su' fi daril muqami fa inna jarad dunya yatahawwal. Karena kalau cuma tetanggaan di dunia itu iso pindah, ngerti enggak? Bisa jadi Anda yang pindah atau tetangganya yang pindah, sehingga tetanggaan di dunia itu bisa berubah. Kan namanya manusia, kadang-kadang tinggal di sini, nanti ternyata karena suatu masalah, suatu urusan, suatu keperluan, dia harus pindah keluar kota. Nanti dia pindah lagi keluar kota. Maka kalau tetangga dunia berubah-ubah. Maka yang Nabi Muhammad mintakan kepada Allah perlindungan untuknya itu tetangga sing gak iso obah. Wes pancet mulai awal sampai akhir ya dek terus. Fi daril muqam. Negeri tempat tinggal. Tetangga yang buruk di negeri tempat tinggal lebih pantas dihindari. Daril muqam itu misalkan begini. Panjenengan kerja. Coba angkat tangan yang suaminya di luar kota, yang suaminya kerja di Surabaya, di Bali. Nah, suami kerja di Bali, punya rumah di Bali. Anda punya suami di Bali, terus suami kan punya rumah di Bali kan. Nah maka ketika rumah di Bali itu mungkin ada tetangga yang kurang baik, masih lumayan. Kenapa? Ini bukan tempat tinggal selamanya. Karena saya akan tinggal di rumah itu hanya selama saya sedang bekerja. Nah tapi yang repot, sekarang rumah di mana? Nah, tapi yang repot, kalau di rumah tempat tinggal sehari-hari yang Anda tidak akan pindah darinya, ternyata justru di tempat itulah yang tetangganya jelek. Kalau tetangga yang jelek umpamanya itu adanya di Bali, lumayan karena Anda bisa pulang ke Semanding, Anda bisa pulang ke Pare, dan Anda di sana tidak selamanya. Yang repot itu kalau tetanggaan dengan tetangga yang jahat dan Anda tidak punya peluang pindah.
Repot apa enggak? Nah, maka Nabi Muhammad doa, Allahumma inni a'udzubika min jaris su' fi daril muqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu di rumah tempat tinggalku sehari-hari punya tetangga yang jelek. Jadi panjenengan pernah doa begini enggak? Atau mek ngelus doa amit-amit dok. Amit-amit, tonggo amit-amit. Nah, maka doa Bu, minta sama Allah, ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat di tempat tinggal yang paten. Tempat tinggal yang paten itu artinya darul muqam, yaitu di mana Anda tinggal yang kecil kemungkinan Anda bakal pindah. Nah, maka dengan ini Ibu-ibu sekalian dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Karena kalau tetangga yang bisa pindah itu gak sepiro kepikiran. Kenapa? Allah Anda tidak suka pindah, apalagi cuma rumah kontrakan ya. Allah kalau ngontrak aja paling berapa tahun sih? 4, 5, 6, 7 tahun. Setelah itu Anda pikir, Allah paling disi-disian, lagi aku sing budal ya dia sing budal. Iya enggak? Seperti kos-kosan, kontrakan itu kan pergerakannya apa? Cepat. Kadang-kadang yang ngontrak ganti, yang ngekos ganti orang segala macam. Tapi kalau di rumah tempat tinggal, ini yang repot. Hadis yang kedua, Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, la taqumus sa'atu hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa akhahu wa abahu. Ini kejadian sekarang Bu. Ini hadis sanadnya hasan dan ini sekarang yang kejadian. Kiamat tidak akan terjadi. Sampai kapan? Sampai ada seseorang membunuh tetangganya, atau membunuh saudaranya, atau membunuh ayah kandungnya. Kalau tiga ini sudah ada, maka sudah artinya kiamat sudah dekat. Nah, maka ibu-ibu sekalian, di sini disebutkan apa? Kiamat itu tidak akan terjadi, artinya kiamat itu jaraknya masih panjang. Sebelum Anda menemukan tiga perkara ini, kalau tiga perkara ini sudah Anda temukan, artinya kiamat tidak lama lagi. Hati-hati ini yang belum nikah ini, ndang cepet selak kiamat. Ayo ibu, bismillah nikah Bu. Jangan kalau milih yang pantas, gak usah sing kedukuran. Yang pantas. Cari yang seimbang. Kalau bahasa fikihnya itu kafaah, sekufu. Apalagi non sewu nggih, yang sudah pernah nikah sebelumnya, mungkin gagal pernikahannya, divorce, divorce. Mungkin suami meninggal, divorce, ditinggal pergi, ndak balik, macam-macam ke gondol pelasteri. Maka apa Bu? Ingat Bu, umur itu eman-eman. Kalau panjenengan tidak cepat ambil sikap, ya tambah hari bukan tambah muda loh Bu. Orang itu tambah hari apa? Tambah tua. Jarang seperti Titik Puspa itu jarang. Iya enggak? Sing awet, seger terus jarang. Kalau rata-rata seperti kita ini olahraga males, mangan sakarepe dhewe, sayur gak doyan, banyu putih kurang, wis iku tambah, jangankan tambah hari. Genti detik wis tambah elek. Jadi hitungannya per detik. Mudurnya cepat. Nah, maka kalau memang sudah kelihatan pantas, bismillah, enggak apa-apa. Dan nikah lagi itu bukan aib, bukan aib. Paham Bu ya? Sip. La taqumus sa'atu hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa akhahu wa abahu. Sekarang pertanyaan yang pertama, Bu. Sudah kejadian belum tetangga bunuh tetangganya? Sudah. Yang kedua, saudara bunuh kakak atau adiknya? Sudah. Seorang anak membunuh orang tuanya? Orang tua membunuh anaknya? Nunggu apa lagi? Berarti kita harus lebih waspada. Kenapa? Karena nampaknya apabila mengacu pada hadis ini isyarat bahwa kiamat itu sudah dekat. Nah, ibu-ibu perhatikan konsep pemahaman tentang tanda-tanda kiamat. Ini konsep tentang pengajian akhir zaman.
Panjenengan sering tidak dengar Ustadz akhir zaman, kajian akhir zaman, perang akhir zaman, tanda-tanda mendekati hari. Itu konsepnya bukan untuk nakut-nakutin orang untuk kemudian putus asa, tidak semangat hidup di dunia, tapi konsepnya adalah untuk memperbanyak amal karena waktunya sisa sedikit. Sehingga orang yang belajar tentang akhir zaman itu bukan kemudian orang yang sekedar membaca tanda-tanda, wih ini kok segi 6 ya, wih ini kok matanya 1 ya, ini kok bangunannya berbentuk segitiga ya. Bukan itu, tapi apa? Tapi bagaimana dengan semakin dia tahu ini tanda-tanda sudah banyak keluar, menjadikan dia semakin semangat untuk beramal karena dia tahu waktunya tidak panjang lagi. Faham adik-adik? Sip. Di antara tanda-tanda kecil terjadinya kiamat adalah meluasnya kerusakan dan pembunuhan. Jadi kalau sudah mulai banyak pembunuhan, itu artinya apa? Kiamat sudah mulai dekat. Maka ayo bismillah harus lebih apa? Semangat dalam beribadah. Semangat ibadah, semangat tobat, semangat cari ilmu, semangat cari pahala, semangat memberi sedekah jariyah, semangat melakukan amal yang pahalanya tidak terputus. Karena boleh jadi mungkin kiamatnya masih panjang, tapi kematian kita yang sudah dekat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di belakang kami ada Masjid Al-Fatih di Kecamatan Pare yang begitu spesial dan berbeda dengan masjid yang lainnya. Di masjid ini digunakan secara khusus dan dengan porsi yang besar untuk pendidikan anak-anak kita dalam rangka memunculkan peradaban Islam yang gemilang. Di Masjid Al-Fatih ini digunakan untuk sekolah, digunakan pula untuk taman pendidikan Al-Quran, digunakan pula untuk pengajian warga muslimah di setiap hari Ahadnya. Maka masjid ini sedang proses pembangunan lantai 2 yang insya Allah sekaligus finishing membutuhkan dana sekitar 750 juta. Maka tentu kami mengajak untuk kita bersama kembali turut andil dalam pembangunan Masjid Al-Fatih yang insya Allah pahalanya double dan pahalanya luar biasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, ahabbul biladi ilallahi ta'ala masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini adalah masjidnya. Apalagi di masjid ini digunakan untuk amal-amal yang pahalanya tidak terputus, ilmu yang bermanfaat, memunculkan anak-anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk kembali memberikan sebagian hartanya agar kita mendapatkan keberkahan dan turut andil dalam pembangunan peradaban Islam masa depan. Barakallahu fikum. Silakan kirimkan donasi Anda melalui nomor rekening di bawah ini. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.